Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir pada acara Digital Construction Webinar yang bertemakan e-katalog berbasis 5D BIM. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Rindi, mewakili PT Glodon Technical Indonesia yang pada kesempatan kali ini akan memandu acara pada pagi hari ini. Nah, sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan agenda yang akan ada pada hari ini. Jadi yang pertama akan ada pembukaan, selanjutnya akan ada pemaparan terkait 5D BIM e-katalog, yang dilanjutkan dengan pemaparan 5D BIM implementation di Project Rusun, dan selanjutnya akan ada penjelasan nih terkait 5D BIM certification, dan dilanjutkan dengan acara penutupan. Oke, sepertinya Bapak Ibu udah pada nggak sabar nih ya. Jadi selanjutnya akan ada pemaparan e-katalog berbasis 5D BIM yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yuri Hermawan Prasetyo, STMT, selaku Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasannya Bapak Yuri, beliau merupakan lulusan dari S1 Arsitektur dari Universitas Merdeka Malang, lalu melanjutkan pendidikannya di S2 Perencanaan Kota di Universitas Gajah Mada, lalu melanjutkan pendidikannya di program Doktor Arsitektur melalui di Universitas Katolik Parahyangan dan memiliki beberapa pengalaman khususnya di Balitbang Kementerian PU yang sekarang pastinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Bapak Yuri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rindi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semuanya. Baik, sebelum mulai saya tes dulu suara apakah sudah terdengar dengan jelas, Bu Rindi. Sudah terdengar dengan jelas Pak Yuri. Ya, oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Glodon yang sudah memberikan kesempatan ya untuk Direktorat Rumah Susun menjadi narasumber di acara webinar ini. Mohon maaf, mungkin suara saya kali ini kurang enak didengar karena sedang batuk ya. Mungkin karena akibat polusi di Jakarta beberapa hari ini ya. Ya mudah-mudahan masih bisa didengar dengan baik. Baik, mungkin tadi sudah diperkenalkan nama saya Yuli Hermawan. Di sini mungkin saya mewakili Bapak Direktur ya, Direktur Rumah Susun, Direktorat Rumah Susun Kementerian PUPR. Mungkin di sini saya ditugaskan menjadi narasumber yang terkait dengan implementasi BIM ya, implementasi 5D BIM berbasis e-katalog gitu ya. Ya, jadi eh, di sini kami Direktorat Rumah Susun ini mungkin lebih sebagai user ya, sebagai user BIM dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan rumah susun ya. Jadi memang tugas kami adalah menyelenggarakan rumah susun, pembangunan rumah susun seluruh Indonesia gitu ya. Dan nanti jika ada terkait dengan hal teknis yang BIM, mungkin ada ahlinya juga ya, narasumber satunya Pak Reza ya, yang bisa memberikan penjelasan secara teknis terkait dengan aplikasi BIM. Baik, mungkin Bu Rindi, saya izin share ya materinya. Ya, apakah terlihat ya Bu Rindi dan Bapak Ibu semuanya? Sudah terlihat Pak Yuri. Baik, kami dari Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Rumah Susun memang ditugaskan untuk menyiapkan perencanaan teknis pembangunan rumah susun, mulai dari desain, kemudian mulai dari anggaran dan sebagainya. Mungkin dalam hal ini kami juga sudah
eh, melakukan satu terobosan terkait dengan pengadaan pembangunan rumah susun mulai katalog. Ya, nanti mungkin di sini juga akan terkait dengan implementasi BIM-nya gitu ya. Sejauh mana relasi atau hubungan BIM dengan proses penyelenggaraan rumah susun, khususnya pengadaan melalui e-katalog ya. Baik, mungkin ada dua materi utama ya di dalam materi ini, paparan ini ya. Pertama terkait urgensi ya, urgensi transformasi digital pada bidang konstruksi, khususnya konstruksi dalam hal ini bangunan gedung gitu ya, spesifiknya bangunan rumah susun. Nah, kemudian yang materi kedua ini terkait dengan penerapan BIM dalam penyelenggaraan rumah susun. Baik, mungkin ya, urgensi transformasi digital pada bidang konstruksi. Nah, ya Bapak Ibu semuanya, ini apa sih pentingnya transformasi digital di bidang konstruksi gitu ya. Dalam hal ini kita dihadapkan beberapa isu ya, beberapa isu yang mana isu ini terkait dengan dunia konstruksi, khususnya bangunan gedung dan spesifiknya bangunan rumah susun gitu ya. Isu yang kita hadapi di sini salah satunya adalah memang bangunan gedung ini mempunyai risiko yang tinggi gitu ya. Dalam kita mencapai tujuan bangunan gedung yang handal, ini juga ada risiko-risiko di dalam penyelenggaraannya, misalnya terkait dengan mutu, terkait dengan waktu, terkait dengan biaya gitu ya. Dan ini harus kita bisa mitigasi di awal. Kemudian bangunan gedung pada saat pelaksanaan eh, banyak menghasilkan sisa gitu atau waste. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana kita membelanjakan uang dalam hal ini APBN secara optimal gitu ya. Jadi kita harus bisa menghindari pada saat pelaksanaan terjadi waste material gitu ya, atau material-material yang terbuang gitu ya. Kemudian di dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya rumah susun, waktu itu menjadi penting gitu ya. Jadi tidak ada toleransi lagi terkait dengan waktu gitu ya. Karena dalam penyelenggaraan biasanya kita dibatasi waktu 1 tahun gitu ya. Kalau memang bangunannya tidak kompleks, kita 1 tahun harus selesai gitu ya. Makanya waktu itu menjadi penting. Kemudian adaptasi teknologi. Nah, kita selama ini memang masih banyak konvensional ya, maka kita perlu harus mendorong dengan menggunakan teknologi-teknologi yang terkini ya, baik teknologi konstruksi, metode-metode konstruksi maupun terkait dengan perencanaan, gitu ya, teknologi yang berbasis teknologi digital misalnya. Kemudian juga mempunyai tingkat bayang tinggi. Nah, karena ini kita bangunan gedung terkait dengan keselamatan ya. Keselamatan ini juga terkait pada saat konstruksi, pelaksanaan pembangunannya, dan juga pasca konstruksi pada saat penghuniannya. Ya. Jadi bangunan gedung ini juga harus bisa handal dari kekuatannya, gitu ya, dari kesehatannya, dari kemudahannya. Gitu. Nah, ini juga harus bisa kita pastikan. Kemudian memang bangunan gedung itu multidisiplin ya. Di situ ada terkait dengan disiplin dari background ekonomi, dari teknis, ya, dari arsitektur, sipil, kemudian ada MEP gitu ya. Jadi ini bagaimana ya tantangan kita untuk menjadikan satu kolaborasi gitu ya untuk upaya percepatan dan pencapaian tujuan bangunan gedung yang handal. Kemudian kita perlu memperhitungkan tingkat risiko, bahaya, dan waktu tadi. Itu juga terkait dengan bagaimana kita memanage biaya gitu ya. Jadi kita mempunyai potensi dalam hal ini jika kita bisa memanage terkait dengan risiko bahaya waste, kita bisa mengoptimalkan anggaran gitu ya, mengoptimalkan anggaran, dan ini kita anggap suatu keuntungan gitu ya.
Kemudian kita juga dihadapkan di dunia konstruksi itu kekurangan tenaga ahli gitu atau expert gitu ya. Baik di dalam perencanaan, di tahapan perencanaan, baik di dalam proses konstruksi gitu ya. Mungkin juga di pasca konstruksi atau terkait dengan pengelolaan atau building management gitu ya. Ini juga di kita dihadapkan pada kekurangan tenaga ahli gitu. Kemudian memang di dalam penyelenggaraan baik secara pusat gitu ya, kami direktorat itu ada tingkatan pusat di kementerian, kemudian pelaksanaan di balai-balai dan juga di Satker atau PPK ini juga perlu adanya proses belajar yang terus-menerus gitu ya. Jadi selain teknologi, kita harus juga memikirkan terkait dengan SDM atau sumber daya manusianya. Ini juga terkait dengan isu yang terakhir, kemampuan digital gitu ya. Jadi memang harus selalu kita update kemampuan digital dalam menggunakan teknologi-teknologi berbasis digital, mulai dari SDM tingkat pusat, direktorat, kemudian balai sampai ke pelaksana di Satker dan PPK yang menjadi eksekutor di lapangan. Nah ini upaya ke depan kita mendorong menuju transformasi digital ya, berbasis artificial intelligence gitu ya, bisa kita gunakan layanan data cloud, kemudian juga secara spesial kita bisa menggunakan teknologi JS atau drone, kemudian juga secara spesifik bangunan gedung kita menggunakan BIM, dan juga kita dalam perencanaan memang berbasis performa ya, performance base gitu ya, sehingga kita harus bisa mesimulasikan gitu ya, seperti apa sih perencanaan yang akan kita buat, bangunan gedung yang akan kita bangun seperti apa. Ini kita juga ada teknologi artificial reality dan sebagainya gitu ya. Nah, ini memang kita mendorong ke arah sana gitu ya. Kita selalu mengikuti teknologi digital dalam upaya percepatan di dalam penyelenggaraan khususnya pembangunan rumah susun yang memang kita ada batasan waktu, biaya gitu ya, dan juga kita harus berpegang pada mutu dan kuantiti gitu ya. Baik, mungkin bagaimana dengan dukungan pemerintah gitu ya. Dalam hal ini Kementerian PUPR gitu ya. Kami mempunyai Peraturan Menteri PUPR nomor 9 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Di sini ada pasal 6 ayat 3. Nah, ini eh, bunyinya menyelenggarakan konstruksi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dilakukan secara terpadu dan efisien dengan memperhatikan pertama prinsip konstruksi ramping dan penggunaan teknologi permodelan informasi bangunan atau building information modeling. Jadi memang ini sudah menjadi amanat ya, amanat dari Peraturan Menteri 2021 gitu ya. Kemudian ada juga Peraturan Menteri di tahun sebelumnya 2018 ini terkait dengan penggunaan BIM gitu ya, yang dalam hal ini lebih kepada mandatori gitu ya, mewajibkan terhadap bangunan gedung negara atau BGN yang tidak sederhana. Jadi kalau sederhana itu memang ada kriterianya. Ini yang tidak sederhana sudah diwajibkan, ya, diwajibkan menggunakan BIM, yaitu bangunan yang di atas 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai gitu ya. Dan juga kita sudah mempunyai instrumen terkait dengan standar protokol BIM di Kementerian PUPR dan SKKNI, juru gambar bangunan gedung dari Kemenaker. Nah, ini terkait dengan keterampilan penggunaan aplikasi CAD dan permodelan menjadi kriteria penilaian standar kompetensi. Jadi kita sudah punya instrumen SKKNI dan standar protokol BIM gitu ya. Ini isunya secara regulasi sudah lengkap ya. PUPR mempunyai untuk mendukung transformasi digital di sektor konstruksi.
Baik, kemudian apa sih manfaat penggunaan BIM di sektor konstruksi? Dalam hal ini pembangunan rumah susun ya, tentu saja. Nah, tentu saja di dalam pengoperasian proyek itu lebih handal gitu ya, lebih cepat dan efisien. Kemudian meningkatkan akurasi perencanaan dan koordinasi antar stakeholder. Jadi di sini di dalam penyelenggaraan kita pasti apa terkait dengan pihak-pihak lain ya, dalam hal ini pihak pelaksana, kontraktor, pihak pengawas atau MK, kemudian di pihak kami sendiri ada balai, ada satker, ada pelaksana PPK gitu ya, dan mungkin juga apa, stakeholder yang terkait dengan penerima bantuan. Jadi memang bangunan gedung ini, khususnya bangunan rusun ini akan diserahkan gitu ya, akan diserahkan ke pemohon bantuan, sehingga pemohon bantuan itu juga merupakan stakeholder kami. Kemudian membuat pelaksanaan konstruksi menjadi lebih singkat ya. Jadi singkat dalam hal ini waktu ya. Waktu di dalam perencanaan itu lebih singkat, kemudian di dalam pengadaan juga lebih singkat, sehingga jika kita mempunyai 1 tahun waktu pelaksanaan kegiatan, kita sudah bisa mengefisienkan waktu di awal gitu ya, perencanaan, di pengadaan, sehingga pada saat waktu pelaksanaan masih masih cukup untuk menyelesaikan satu bangunan gitu ya, harapannya seperti itu. Dan tentu saja transparan ya, transparan ini karena tadi kita bisa berbasis digital dan bisa diakses oleh semuanya gitu ya, terkait dengan pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, bahkan pasca konstruksi atau penghunian itu juga masih bisa diakses informasinya. Kemudian yang paling penting dalam pengelolaan anggaran, khususnya APBN ini juga harus mempunyai akurasi ya, akurasi perhitungan yang tinggi gitu ya, sehingga dapat dihindari clash data. Dalam hal ini mungkin clash terkait dengan volume, terkait dengan spesifikasi, terkait dengan metode dan sebagainya, itu kita hindari supaya ya memang dampaknya kalau terjadi clash ujung-ujungnya adalah penambahan biaya gitu ya. Penambahan biaya, kemudian juga terkait dengan penundaan proses gitu ya. Waktu juga kita juga kehilangan waktu. Kemudian juga administrasi ya. Jadi proses atau tahapan administrasinya juga tidak lengkap gitu ya. Kalau bisa kita minimal kita lakukan mitigasi di awal ya, ini juga kita bisa menggunakan teknologi digital ini sebagai upaya untuk mitigasi di awal untuk menghindari resiko-resiko yang akan terjadi. Baik, terkait dengan BIM ini juga bisa berfungsi untuk pengendalian ya penuh oleh owner gitu ya. Owner dalam hal ini kami memang di dalam satu kegiatan penyelenggara rumah susun memang selaku owner ya, pemiliknya, pemilik kegiatan. Namun setelah selesai bangunan itu diserahkan. Jadi sebelum selesai bangunan memang masih milik kami gitu ya. Nah, dengan teknologi digital ini, khususnya BIM ini, kita bisa mengenali lingkungan secara umum, ya, lingkungan dalam hal ini lingkungan mungkin terkait dengan kondisi lahan, kondisi kawasan, kemudian lingkungan terkait dengan stakeholder. Di situ ada kontraktor, ada MK, ada supervisi, ada penerima bantuan dan sebagainya. Kita bisa mengenali secara umum. Kemudian kita juga bisa melakukan komunikasi yang efektif ya, dalam satu sistem informasi. Kemudian juga bisa melancarkan kolaborasi. Kolaborasi ini memang kata yang mudah diucapkan, namun memang susah untuk dilaksanakan gitu ya. Jadi dengan sistem ini bisa kita kita kurangi terkait dengan komunikasi yang eh, terhambat gitu ya, karena di sini juga kolaborasi ini membutuhkan peran dari
semuanya ya. Kemudian pengiriman itu delivery terkait teknologi gitu ya. Kemudian delivery terkait dengan pengetahuan, delivery terkait dengan material dan sebagainya, ini juga bisa apa kita kita lakukan percepatan gitu ya. Kemudian juga eh, terkait dengan dokumentasi yang lebih baik gitu ya. Jadi di dalam pengelolaan apa pengelolaan anggaran ya, anggaran APBN ini bagaimana kita mewujudkan anggaran menjadi satu barang gitu ya. Anggaran satu barang dalam hal ini bangunan gedung, kemudian barang itu bagaimana bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Nah, ini pasti perlu ada dokumentasi pertanggungjawaban. Jadi kita tidak hanya berpikir hasil akhirnya berupa bangunan gedung, kita harus juga bisa menyiapkan dokumentasi yang baik terhadap prosesnya. Karena ini menjadi bentuk pertanggungjawaban keuangan ya. Jadi tidak dengan menggunakan BIM ini ada rekodnya ya, setiap tahap mempunyai rekod yang nantinya rekod itu bisa sebagai bukti bahwa prosesnya dilalui dengan baik sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian eh, data itu menjadi penting atau sumber informasi. Jadi memang data itu harus tunggal ya. Kalau pada saat kita mengambil kebijakan, data itu harus data yang valid dan akurat gitu ya, dan bisa dipegang oleh semuanya. Jadi jika kita menggunakan salah data, ini kemungkinan nantinya juga terjadi salah keputusan ya. Salah keputusan nanti juga berdampak pada mutu, pada waktu, dan pada biaya. Jadi memang data tunggal itu menjadi penting. Jadi BIM ini bisa menyediakan satu data yang utuh dan tunggal, gitu ya, dan bisa diupdate secara berkala dan real time. Kemudian memantau progres. Nah, pada saat pelaksanaan tadi waktu menjadi penting. Jadi kita sudah mempunyai planning dalam pelaksanaannya, kita bisa melihat dari kurva S misalnya. Nah, dengan sistem ini kita bisa memantau sama-sama gitu ya. Sama-sama kita mantau dan perubahan-perubahannya bisa kita pantau. Jadi tidak hanya progresnya, tapi perubahan pun juga bisa pantau. Apakah perubahan yang ditawarkan oleh kontraktor atau MK itu masuk akal atau tidak? Ini user bisa memantau itu gitu ya. Jadi user punya kepentingan jika memang terkait dengan apa ada perubahan adendum atau amandemen itu bisa terpantau di awal gitu ya. Dan juga kendala-kendala kinerja, kendala kinerja pelaksana ini juga bisa dipantau dari awal. Jika memang di awal ini kinerjanya pelaksana tidak baik, ya ini mungkin ya sebagai owner bisa memutuskan gitu ya, apakah akan dilanjutkan atau diputus gitu ya. Nah, ini juga dengan sistem ini, dengan BIM ini, owner terlibat gitu ya, dalam arti pengendalian itu bisa sampai ke arah lebih teknis di dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, ini terkait keputusan yang lebih baik ya Pak tadi ya, karena datanya tersedia dengan baik, progresnya bisa terpantau dengan baik, maka keputusan juga tentu saja akan lebih baik. Dan menyelesaikan konfliknya. Konflik itu memang selalu ada gitu ya. Bagaimana kita memanage konflik ini dengan baik supaya tujuan kita juga bisa terrealisasi dengan baik sesuai dengan rencana gitu ya. Jadi konflik ini kadang dihadapkan pada sebuah ego gitu ya di lapangan, misalnya terkait dengan pelaksanaan konstruksi antara kontraktor, antara MK gitu ya. Eh, Mungkin di dalam bangunan sendiri pada tahap perencanaan juga ada ego dari perencana, mungkin dari lingkup arsitektur, MEP, struktur dan sebagainya. Nah, ini bisa terselesaikan ya di dalam BIM ini gitu ya. Baik, kemudian nah, kemudian masuk ke ini ya, ke materi kedua ini penerapan BIM.
dalam penyelenggaraan rumah susun. Nah, ini mungkin lebih kepada penyelenggaraan dalam hal ini mulai dari perencanaan dan pelaksanaan gitu ya. Dan tentu saja kita juga masih memantau penghunian juga gitu ya. Pasca konstruksi ini juga kita selalu harus kita pantau keandalannya gitu karena umur bangunan sendiri juga kita rencanakan sampai kurang lebih 50 tahun ya. Jadi memang harus kita pantau tidak hanya pada saat konstruksi perencanaan atau konstruksi maupun pasca konstruksi pun juga kita selalu pantau keandalannya. Bapak kami Pak Menteri ya Pak Basuki Hadi Mulyono juga sudah menginstruksikan ya ini satu perintah gitu ya perintah terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur ya. Jadi pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ya. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren sesaat ya. Jadi teknologi itu pasti berkembang terus ya, berkembang terus. Jadi tidak hanya mengikuti tren, karena teknologi ini hanya alat itu ya, hanya instrumen. Jadi Pak Menteri ini justru menekankan pada sumber daya manusianya atau SDM-nya ya. SDM ini bisa terkait dengan SDM di kementerian sendiri dan juga ada pembinaan untuk untuk partner ya. Dalam hal ini kontraktor, konsultan gitu ya atau mungkin juga vendor-vendor material dan sebagainya. Nah, ini SDM itu menjadi penting. Nah, teknologi itu hanya sebuah instrumen. Nah, ini memang eh, instruksi Bapak Menteri. Nah, dalam hal ini kami juga menyikapi ini terkait dengan BIM ini. Kami juga selalu mengadakan peningkatan kompetensi ya, pelatihan-pelatihan terhadap personil ya di kami sendiri di pusat maupun di balai ya, di balai, di satker gitu ya. Selain juga meningkatkan kemampuan terhadap teknologi digital dalam hal ini BIM, juga kita sudah menyiapkan sarana prasarananya ya, hardware-nya juga ya, hardware-nya yang mendukung gitu ya. Jadi memang sudah masif ya di kami di Direktorat Rumah Susun ini selain software dan hardware kemudian SDM gitu ya, software, hardware, SDM dari tingkat pusat, kemudian tingkat balai dan tingkat pelaksana gitu ya, Satker dan PPK. Baik, materi ini selain tadi menyinggung implementasi BIM, juga terkait dengan proses e-katalog gitu ya. Katalog sektoral Kementerian PUPR gitu ya. Jadi kami melihat teknologi digital ini dapat bermanfaat untuk penyelenggaraan pembangunan rumah susun gitu ya. Pasti diikuti dengan perkembangan di sektor pengadaan gitu ya. Jadi teknologi digital ini pasti ada ikutannya perkembangan di sektor pengadaan. Pengadaan yang marak selama ini yaitu pengadaan yang melalui elektronik gitu ya atau e-commerce. Nah, e-commerce ini kan biasanya kita eh, mengenal dengan produk-produk barang gitu ya yang familiar juga kita sebut e-katalog gitu ya. Jadi eh, kita selama ini mengenal e-katalog itu yang dijual barang produk jadi gitu ya, produk pabrikan atau produk industri. Namun bagaimana dengan bangunan gedung gitu ya. Nah, ini satu terobosan juga di kami eh, bagaimana bangunan gedung ini juga bisa kita dalam tanda petik samakan dengan produk pabrikan ya, barang yang bisa dijual melalui e-commerce gitu ya atau melalui katalog. Nah, ini hal yang baru ya Bapak Ibu ya.
di kami ya, bangunan gedung, karena bangunan gedung itu tentu saja banyak item ya, banyak item atau banyak komponen ya, baik komponen arsitektur, komponen mechanical, electrical, plumbing, dan komponen struktur gitu ya. Nah ini pasti harus menggunakan pendekatan khusus ya. Namun di tahun ini kita sudah berhasil ya, Bapak Ibu ya, berhasil menyelenggarakan pengadaan bangunan gedung rusun melalui e-katalog gitu ya. Memang prosesnya cukup panjang, namun sudah kita lalui dan tahun ini sudah berjalan dan ada juga paket-paket yang masih berjalan yang belum dilakukan purchasing gitu ya. Jadi pada saat penyiapan kita diawali dari inisiasi ya. Jadi awalnya kita inisiasi pencantuman produk, kita usulkan produk bangunan gedung rusun ini menjadi produk e-katalog, kemudian dilakukan telaah. Ya, telaah ini memang cukup panjang karena kita tadi mengasumsikan bahwa bangunan gedung itu seperti produk barang. Ini memang karakteristiknya berbeda sehingga perlu ditelaah gitu ya dengan melibatkan beberapa narasumber, tenaga ahli, dan kalau di kami ada Direktorat Bina Konstruksi yang selalu mengawal kami gitu ya. Kemudian bagaimana membuat etalase gitu ya. Etalase ini difasilitasi oleh LKPP gitu ya. Nah, jadi kita memang ada payungnya, payung keputusan Kepala LKPP nomor 122 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog. Nah, kita ikuti tata caranya, namun kita juga mengusulkan dengan beberapa pendekatan-pendekatan itu ya. Sehingga produk rumah susun bisa masuk di dalam etalase e-katalog LKPP ya, khususnya e-katalog sektoral Kementerian PUPR gitu ya. Kemudian setelah kita menyiapkan ibaratnya tokonya atau estalasenya, kita lakukan market sounding gitu ya. Nah, ini sebenarnya pada kesempatan ini juga kesempatan baik ya, kita bisa menyebarluaskan informasi bahwa rumah susun ini bisa dilakukan pengadaannya melalui katalog. Jadi di sini penyedia-penyedia bisa ikut berpartisipasi ya, penyedia dalam hal ini dunia konstruksi ya, penyedia kontraktor ini bisa berpartisipasi untuk menayangkan produknya melalui pendaftaran gitu ya. Tentu saja pendaftaran dulu, masuk ke akun LKPP, kemudian mengikuti persyaratan yang bisa diunduh di dalam dokumen pengumuman, kemudian diakhiri dengan penayangan. Nah, penayangan itu jadi penyedia ini bisa menayangkan produk yang kita inginkan gitu ya di beberapa lokasi. Nah, tidak hanya satu lokasi, dari seluruh Indonesia bisa menayangkannya dengan harga-harga yang terbaik. Nah, kemudian baru pada tahap purchasing, nah ini nanti dilakukan oleh eh, balai ya, di kami ini nanti yang pelaksananya ada balai itu membeli produk itu ya, membeli kemudian nanti juga akan dilakukan monitoring pengelolaan oleh Binkon gitu ya, karena ini masuk ke dalam sektoral gitu ya. Ini satu proses yang cukup panjang gitu ya. Nah, bagaimana dengan BIM tadi ya? BIM ini juga mendukung proses ini gitu ya. Karena tadi ini kita produk yang kita tawarkan ini bangunan gedung yang memang konstruksinya dibangun di tempat ya, bukan produk pabrikan, sehingga kita butuh visualisasi tiga dimensinya gitu ya, butuh perhitungan volumenya, butuh terkait dengan spesifikasi materialnya dan sebagainya. Nah, ini dengan BIM bisa membantu proses seperti itu. Jadi memvisualisasikan produk seolah itu produk jadi gitu ya.
Nah, ini yang mungkin nanti apa eh, terkait dengan apa fungsi dari kita menggunakan BIM. Ya, Bapak Ibu, ini gambaran saja atau informasi ya bahwa produk yang kita tawarkan bangunan gedung, rumah susun, ini kita baru uji coba pertama ya. Ini kita apa mengeluarkan produk rumah susun tingkat rendah gitu ya. Jadi rumah susunnya ada tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Nah, yang tingkat rendah ini sekitar kalau jumlah lantainya 2-3 lantai gitu ya, 2-3 lantai. Eh, dan mungkin ini tipe kecil ya, kalau di kami itu tipe kecil. Nah, dengan tipe kecil ini nanti mungkin kalau sudah berhasil kita akan juga tambahkan produk-produk bangunan rumah susun dengan tipe yang lebih besar ya, bisa di atas 5 lantai gitu ya. Nah, yang tahun ini kita sudah melaunching, sudah me, apa, melakukan pengadaan melalui katalog gitu ya. 2 tipe ini, 2 lantai dan 3 lantai. Dan alhamdulillah eh, untuk penyedianya sudah banyak ya. Jadi ada banyak eh, penyedia dalam hal ini kontraktor yang berantusias untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan e-katalog ya, yang menayangkan di beberapa lokasi gitu ya. Ya, Bapak Ibu, memang tadi saya sebutkan bahwa karakteristik produk ini berbeda antara bangunan gedung dengan barang gitu ya. Nah, bagaimana pendekatan yang harus dilakukan pada saat itu, yaitu kita mengenali sifat dari produk yang bisa masuk e-katalog dulu gitu ya. Jadi produk yang bisa masuk e-katalog ini tentu saja diikat oleh satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan produk yang fungsional, kemudian pengadaannya berulang gitu ya, pengadaannya berulang, continue ya, pengadaannya continue dan berulang. Nah, bagaimana kalau kita dihadapkan bangunan gedung yang mana di situ tadi banyak item gitu ya, banyak item, dan tentu saja kalau kita bangun di satu titik lokasi, nah tentu saja kita juga harus melihat karakteristik dari lahannya, dari tanahnya gitu ya, dari lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah, ini bagaimana? Nah, tentu saja ada satu pendekatan yang dinamakan kategori gitu ya, kategori produk. Nah, ini memecah-mecah lagi gitu ya. Tapi memecahnya itu masih terikat oleh dalam satu kesatuan fungsional gitu ya. Nah, jadi kalau kita bagi secara umum kategori atau mungkin level kategori pertama ini kategori bangunan atas ya. Bangunan atas ini tentu saja kalau kita bangun di seluruh Indonesia, ini kita dihadapkan terhadap kondisi kerentanan terhadap bahaya gempa. Jadi kita juga ada zonasi yang dinamakan zonasi KDS ya. KDS itu terkait keandalan strukturnya. Nah, jadi bangunan atas ini sudah fix gitu ya. Bentuknya sudah prototipe, volumenya sudah fix, tapi karena kita bangun di seluruh Indonesia dan di situ setiap daerah mempunyai karakteristik berbeda terkait dengan kerentanan gempa, sehingga kita membuat tiga produk untuk kategori bangunan atas. Nah, produk KDSC, D dan E gitu ya. Jadi ini berbeda kekuatan terhadap gempanya. Tapi secara desain sama gitu ya, secara volume sama. Dalam arti mungkin yang membedakan adalah volume terkait dengan tulangan gitu ya. Nah, ini eh, apa berbasis prototipe ya atau tipologi ya, gitu ya. Prototipe tipologi.
selain bangunan atas, kita juga mengenal bangunan bawah gitu ya. Bangunan bawah itu pondasi. Nah, pondasi ini pasti melihat kondisi setempat ya. Kondisi tempat, kondisi terkait dengan geoteknya, ya. Nah, nanti akan mempengaruhi jenis fondasi yang akan kita pilih ya. Apakah fondasinya cukup dengan fondasi tapak, apakah nanti perlu fondasi pancang, fondasi sumuran dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kita bedakan. Tapi produk ini sudah kita ikat di dalam satu satuan gitu ya. Nah, kalau bangunan atas tadi setelah pile cap gitu ya. Kita nyebut bangunan atas itu setelah pile cap. Ke atas itu bangunan atas. Pile cap ke bawah, bangunan struktur bawah. Nah, kalau di atas tadi menjadi 3 produk, kalau di bawah kita bedakan jenis ya, jenis fondasi gitu ya. Jenis fondasi tapak, pancang, borpel, sumuran gitu ya. Nah, ini jenis-jenis yang memang selama ini kita lihat atau kita eh, lihat pengalaman yang sudah dibangun ya. Jadi ada tipe ini yang sering digunakan itu ya. Makanya ini menjadi produk ya, produk dalam katalog untuk bangunan bawah. Jadi ada tipe-tipe yang sering kita gunakan itu ya. Kemudian kategori ketiga selain tadi bangunan atas, bangunan bawah dan yang mempunyai penyesuaian itu adalah pekerjaan landscape gitu ya. Landscape itu di situ ada hardscape, perkerasan, kemudian softscape, tanaman, penutup penutup lahan dengan tanaman, pohon itu softscape. Nah, ini pasti berbeda ya, dalam arti menyesuaikan dengan kondisi luasan lahan, batasan-batasan lahan gitu ya. Nah, ini bisa dikategorikan. Nah, dan masing-masing kategori itu ada subnya gitu ya. Misalnya tadi eh, apa bangunan atas ada 3 sub, fondasi ada 4 sub, kemudian yang landscape ini ada 6 sub gitu ya, subkategori. Nah, masing-masing subkategori itu ada subnya lagi gitu ya. Nah, ini satu sub ini adalah satu kategori produk gitu ya, yang mana di situ dikategori satu satuan dengan harga gitu ya, dengan harganya gitu ya. Nah, ini pendekatan. Nah, bagaimana dengan fungsi BIM ini? Nah, BIM ini ya kita gunakan untuk memvisualisasikan terkait produk-produk itu gitu ya. Misalnya bangunan atas, nah, kita sudah hitung itu eh, terkait dengan volumenya, terkait dengan materialnya, terkait dengan biayanya gitu ya. Nah, jadi BIM ini memang fungsinya adalah kita bisa seolah melihat rumah susun ini menjadi produk yang sudah jadi atau pabrikan yang terukur gitu ya, baik kuantiti, mutu, dan harga atau biaya. Nah, ini ada 2 produk yang baru kita luncurkan ya, tipe kecil ini untuk asrama ya, untuk asrama dan eh, tadi sifatnya memang harus berulang gitu ya. Jadi setiap tahun ini cukup banyak ya tipe-tipe bangunan rumah susun yang kita bangun, hampir mungkin sekitar seratusan gitu ya, seratusan unit gitu ya bangunan rumah susun. Dan untuk yang tipe ini mungkin sekitar 40%-an dari keseluruhan ini memang tipe yang kita kemarin adakan oleh katalog gitu ya. Nah, ini tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai ke Papua ya. Ini kan tadi sifatnya kan berulang gitu ya, berulang dan sebarannya menyeluruh ke
seluruh Indonesia. Nah, kemudian tadi dengan e-katalog ini kita bisa mempersingkat perencanaan tadi dan juga mempersingkat pengadaan. Jadi dengan sekian tower gitu ya, 40 tower sekitar 40-an, 36 gitu. Ini sudah terkontrak 75% gitu ya. Jadi memang dengan belanja e-katalog proses processingnya itu lebih cepat gitu ya. Lebih cepat. Memang ini sebuah pengganti pengadaan yang konvensional ya. Namun di dalam pelaksanaannya nanti terkait dengan kontrak dan pelaksanaan pengawasan sama gitu ya. Baik, Bapak Ibu, memang ada upaya untuk eh, transformasi digital ini dalam penyelenggaraan Ramadan ini ada dua tadi ya. Jadi semuanya itu upayanya percepatan punya, percepatan tapi tetap memperhatikan mutu, memperhatikan biaya gitu ya. Nah, ini kita gunakan teknologi digital ini. Nah, ini satu sisi kita gunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengelolaan, gitu ya, yang juga regulasinya sudah ada ya, dengan penggunaan BIM, kemudian juga kita tingkatkan SDM-nya untuk operatornya, gitu ya, bahkan sampai ke level pelaksana di balai dan di satker, gitu ya. Nah, di sisi lain kita menyiapkan sistem pengadaannya, juga sudah ada regulasinya terkait dengan instruksi presiden, bahkan tadi peraturan kepala LKPP sudah ada payungnya juga terkait katalog, dan bangunan gedung rusun ini menjadi salah satu produk. Nah, yang satu produk itu tadi juga memanfaatkan teknologi building information modeling di dalam proses kita mengajukan produk bangunan gedung melalui pengadaan katalog. Jadi nanti diharapkan di level pelaksana kita sudah siap gitu ya, SDM, kemudian juga instrumen gitu ya, hardware-nya, dan di sisi lain sistem pengadaannya juga sudah mendukung. Nah, jadi ini upaya kita adanya percepatan yang keberlanjut gitu ya, mempunyai keberlanjutan gitu ya. Jadi dalam upaya kita memanfaatkan BIM ini, di sisi lain kita juga bisa meningkatkan SDM kita, di sisi lain kita bisa mempercepat proses di dalam penyelenggaraan pembangunan rumah susun. Baik, ini masuk ke dalam ini ya, pengadaan rumah susun melalui katalog. Memang tadi yang terkait dengan SDM ini menjadi satu persyaratan gitu ya, satu persyaratan di dalam prosesnya e-katalog gitu ya. Jadi penyedia ini harus mempunyai personil ya, atau petugas pendukung BIM. Nah, dengan pengalaman pekerjaan yang berbasis BIM dibuktikan dengan portofolio pekerjaan dan sertifikat dari pengampu atau vendor software. Sebanyak hanya satu orang itu ya. Jadi ini upaya kita juga mendorong supaya penyedia-penyedia ini juga harus eh, apa harus sudah memanfaatkan teknologi digital BIM ini gitu ya. Jadi pengadaan katalog ini juga sebagai dorongan pihak penyedia juga bisa menyediakan dengan personel yang mempunyai kemampuan dalam mengoperasionalkan BIM gitu ya. Memang tidak membuat gitu ya, membuat sudah selesai gitu ya, tapi paling tidak bisa mengetahui gitu ya. Produk kita itu memang berbasis BIM, sehingga pada saat menawarkan produk, menghitung volumenya, kemudian mengenali materialnya, kemudian menentukan harga terbaiknya, itu sudah bisa berbasis BIM. Jadi tidak ada
eh, over volume, tidak ada clash terhadap volume gitu ya. Jadi penyedia itu bisa yakin bahwa yang ditawarkan produknya itu sudah tepat terhadap volumenya. Kalau terkait dengan manfaat sudah sama ya, lebih cepat, akurat, efektif, adaptif, dan data ini yang menjadi penting. Jadi memang data itu menjadi satu dokumen yang penting di dalam proses penyelenggaraan rumah susun. Gitu. Baik, kalau mengenal dimensi BIM, nah ini mungkin ini yang kami pahami. Mohon maaf nanti kalau ada koreksi gitu ya. Jadi 3D sampai 8D gitu ya. Nah, ini ada masing-masingnya terkait dengan produk di level 3D itu apa saja yang bisa dihasilkan. Pertama, pemodelan struktur, arsitektur itu ya. Jadi terkait dengan pemodelan, kemudian juga kita bisa mengetahui kelasnya. Kemudian kita juga bisa membuat metode kerja, kemudian juga bisa mengajukan pengajuan material approval gitu ya. Ini level 3D. Kemudian 4D ini kita bisa membuat project sequencing 4D, kemudian monitoring gitu ya. Jadi monitoring progres fisik di lapangan. Kemudian 5D ini kita bisa menghitung volume ya, volume komponen arsitektur, struktur MP dan membuat cost modeling. Nah, kami di Direktorat Rumus Susun masih menggunakan BIM ini di level 5D gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa proyek kami sudah masuk juga level 6D ya, terkait dengan analisis terkait dengan energi gitu ya. Ini sudah ada beberapa proyek khususnya untuk bangunan tinggi yang lebih dari 5.000 meter persegi yang memang dipersyaratkan harus menggunakan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau. Nah, jadi memang di level 6D ini harus ada simulasi-simulasi terkait dengan penggunaan energi yang menjadi poin indikator utama pada penilaian bangunan gedung hijau. Kemudian juga nantinya sampai ke 7D dan 8D. Harapannya nanti rumah susun juga sampai ke sana gitu ya. Sampai ke melihat building life cycle-nya, kemudian terkait dengan maintenance operasional gitu ya, sampai isunya ke terkait dengan keamanan gitu ya. Nah, harapannya ke sana gitu ya. Namun pada saat ini kami Direktorat Museum masih menggunakan BIM ini di level 5D. Ini contohnya Bapak Ibu penerapan BIM untuk yang tadi tipe kecil ya, kita sebut tipe barak itu asrama gitu ya. Ini menggambarkan template-nya saja Bu. Dengan BIM ini kita bisa menyiapkan semuanya kegiatan mulai dari perencanaan sampai penyusunan dokumen teknis, persiapan penayangan katalog ini hanya kurang lebih 6 bulan ya, setengah tahun. Ini ya bisa kita lakukan paralel ya. Ini bisa juga nanti bisa kita lakukan terhadap 2 tipe, 3 tipe, atau mungkin lebih dari 3 tipe gitu ya. Namun secara proses bisa kita laksanakan kurang lebih sekitar 6 bulan ya, mulai dari perencanaan, arsitektur, struktur, MEP gitu ya, dan perhitungan. Ya. Nanti yang tadi 5D tadi perhitungan kuantiti dan cost menggunakan BIM. Nah ini yang kita harapkan nanti produk-produk rumah susun ini memang benar-benar volumenya terhitung ya, terhitung semuanya, tidak ada yang meleset, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, tidak ada yang terjadi clash gitu ya, dan harganya sudah bisa kita inputkan sesuai dengan harga standar gitu ya, satuan harga tertingginya misalnya di setiap daerah kan berbeda. Ini bisa kita inputkan di sana gitu ya. Kemudian baru pengadaannya bisa dilakukan secara paralel gitu, prosesnya. Jadi dengan waktu singkat 6 bulan ini kita bisa launching satu produk rumah susun dengan pengadaan melalui e-katalog.
Ini contoh ya penerapan BIM di salah satu proyek kami di rumah susun. Kebetulan kami ditugaskan membangun rumah susun untuk mendukung kawasan industri Batang pada saat itu. Memang ini tipenya beda dengan yang di e-katalog ya, tapi ya sebelumnya kami juga sudah menggunakan BIM gitu ya, selain untuk e-katalog gitu ya. Jadi contoh saja kita menggunakan BIM untuk rusunnya KITB Batang, proses pemodeling, sektor interior, landscape, kemudian struktur, MEP, kemudian kita juga mengetahui clash detection-nya, kemudian juga bisa sampai ke pengajuan material approval. Ini 3D, kemudian kita masuk ke 4D-nya, terkait dengan project sequencing dan monitoring project fisik lapangan. Kita bisa mengendalikan pelaksanaan fisiknya. Jadi di sini nanti kami juga owner bisa langsung bisa mengetahui langsung secara real time proses pembangunannya sampai sejauh mana konstruksinya, apakah terlambat, apakah ada percepatan gitu ya. Jadi memang kita lihat tidak hanya keterlambatan proyek ya, percepatan pun juga kita pantau karena dengan percepatan kita bisa mengupayakan bahwa percepatan itu juga bisa teropnam dan bahkan mungkin bisa terbayarkan juga gitu ya. Ini kemudian 5D ya, yang mungkin level yang kita gunakan sekarang ini 5D. Ini perhitungan volumenya. Ya memang kami di lapangan selama ini berhadapan dengan apa istilahnya dispute terkait dengan perbedaan perhitungan volume antara kontraktor misalnya dengan pengawas atau MK gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini nggak terjadi ya, karena dengan BIM ini sudah terlihat gitu ya, volumenya semua bisa terlihat sama-sama gitu ya. Eh, dan ini volumenya bisa tidak hanya terkait dengan apa namanya volume yang di perencanaan, mungkin volume yang akibat dari adendum gitu ya. Ini juga sudah bisa disesuaikan dengan BIM ini. Eh, dan juga untuk yang 6D ini terkait dengan apa analisis ya, analisis performance terhadap bangunannya. Ini yang kita harus bisa memenuhi indikator-indikator yang mendukung nanti bangunan gedung hijau gitu ya. Ya, memang targetnya memang biasanya minimal kita kalau bangunan gedung itu gedung hijau itu adalah minimal Pratama ya. Tapi kita sudah punya pengalaman untuk yang rusun sudah mendapatkan sertifikat di level Madya. Nah ini harapannya juga dengan BIM ini juga kita bisa mendorong ke arah bangunan gedung hijau gitu ya semuanya ya, tidak hanya bangunan yang apa namanya 5.000 ke atas, bahkan yang 2.000 tadi minimal 2.000 bangunan tidak sederhana, bangunan sederhana itu juga bisa kita lakukan simulasi terhadap efisiensi energi gitu ya. Baik, yang terakhir mungkin ini terkait dengan tadi ya peningkatan SDM yang penting ya. Jadi memang di sini apa kita juga dibantu oleh pihak Glodon gitu ya untuk peningkatan kompetensi ya. Jadi mungkin ini tidak pelatihan tapi lebih ke peningkatan kompetensi gitu ya. Kompetensi baik di tingkat pusat ya. Karena di tingkat pusat itu juga terkait dengan perencanaan terhadap prototipe atau tipologi ya. Kemudian di balai ini lebih ke pelaksanaannya. Jadi harapannya dengan peningkatan SDM ini transformasi digital di Direktorat Jenderal Perumahan, khususnya di Direktorat Rusun, itu sudah menuju konstruksi digital berbasis 5 BIM yang sudah masif gitu ya. Masif bisa dilaksanakan oleh semua instrumen ya, instrumen Direktorat Rumah Susun di level pusat maupun sampai ke level pelaksana balai. Dan juga apa namanya dengan BIM ini desain tipe kita ini sudah kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah struktur ya, baik keandalan struktur maupun secara fungsional apa namanya fungsi-fungsi mechanical electrical yang harus
bisa mendukung juga terkait dengan keselamatan. Kemudian ya juga efisien dan efektif dan efisien, efektif terhadap waktu, efisien terhadap anggaran, gitu ya. Kemudian menghindari harapannya juga bisa nanti mengurangi gitu ya terjadinya rework atau pekerjaan yang berulang gitu ya. Sering terjadi di lapangan karena ada clash, ada tidak sinkron, tidak sinergi antara pekerjaan satu dengan lain, akhirnya pekerjaan dibongkar, dibangun, dikerjakan kembali, waktu sudah tersita, belum juga nanti mutunya juga beresiko penurunan dan sebagainya. Jadi pada secara umum BIM ini intinya kita bisa menghindari risiko-risiko yang selama ini terjadi di lapangan gitu ya, dan semuanya bisa terintegrasi dengan baik gitu ya, terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, bahkan nanti pada saat bangunan ini berfungsi atau dihuni gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Direktorat Rumah Susun. Selanjutnya mungkin waktu saya serahkan kepada panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih kepada Pak Yuri atas pemaparan terkait katalog yang berbasis 5D BIM, pemaparan yang sangat menarik ya. Nah, pastinya udah banyak yang teman-teman yang udah tanya, Bapak Ibu yang udah tanya juga di kolom Q&A. Nah, saya mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa untuk menuliskan pertanyaannya melalui kolom Q&A yang ada di bawah ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin saya izin untuk mau menjawab beberapa pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan pertama, Pak Yuri, dari Pak Ruli Widiatmoko Hanafi. Apa yang dimaksud dari e-katalog dan apa yang membedakan dengan pengadaan lelang yang lama? Mungkin kepada Pak Yuri bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Cukup menarik juga pertanyaannya. Perbedaan tadi antara pengadaan ya, e-katalog dengan pengadaan lelang. Dengan lelang yang lama, Pak. Dengan pengadaan lelang yang lama. Ya, yang lama itu yang secara umum ya, tender secara umum yang selama ini kita laksanakan juga ya, dan masih kita laksanakan juga sebenarnya. Nah, sebenarnya e-katalog dan lelang umum itu hanya perbedaan proses ya, proses pengadaannya. Kita yang katalog ini memang acuan regulasinya kita menggunakan peraturan kepala LKPP tadi ya, eh, dan prosesnya tentu saja lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Kalau tender biasa biasanya di Kementerian PUPR itu melalui pengadaannya melalui Balai BPOJK ya, Balai Pengadaan gitu ya, Balai Pengadaan, dan prosesnya ya seperti kita ketahui, kita masuk ke RPSE, kemudian proses tender, seleksi, dan pengumuman gitu ya. Nah, kalau yang e-katalog ini memang sangat berbeda sama sekali gitu ya. Pengadaannya itu seperti kita membeli satu barang melalui e-commerce gitu ya. Jadi nanti penyedia ini kita dorong supaya menayangkan produk rumah susun yang sesuai dengan kita inginkan gitu ya. Jadi misalnya eh, kita menciptakan environment dulu gitu ya, lingkungan dulu, dalam hal ini ada supply, ada demand gitu ya. Ada supply dalam hal ini adalah penyedia, marketnya gitu ya, atau tokonya lah ya, tokonya. Di sisi lain demand, demand ini ya kita sendiri, kami sendiri Direktur Rumah Susun yang setiap tahun kita akan membeli rumah susunnya dan berulang gitu ya. Jadi ada dua sisi gitu ya. Kita menciptakan iklim itu dulu gitu ya. Nah, memang pada saat kita menciptakan iklim penyedia ini,
kita lakukan market sounding, gitu ya. Market sounding kita undang semua penyedia, kita umumkan bahwa kita punya produk ini loh, gitu ya. Kita kita akan mengadakan produk seperti ini. Kita akan membeli produk seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke apa? Masuk fasilitas e-katalog LKPP gitu ya. Jadi LKPP itu menyediakan satu mall gitu ya istilahnya ya. Menyediakan satu mall yang mana di situ ada counter-counter gitu ya. Nah, penyedia itu nanti kita fasilitasi untuk membuka counter di situ ya di mall itu. Nah, kemudian kita kita umumkan kira-kira yang dijual nanti produk seperti apa. Nah, ini di dalam dokumen pengumuman gitu ya. Jadi kalau penyedia sudah punya akun LKPP itu biasanya bisa melihat itu dokumen pengumuman kami gitu ya. Nah, kemudian setelah memenuhi persyaratan, kemudian menayangkan produknya dengan harganya. Jadi estalase-estalase itu nanti di situ ada estalase produk rumah susun sesuai dengan tipe yang kita inginkan gitu ya. Jadi sudah dipajang seperti itu. Nah, bisa di lokasi eh, seluruh Indonesia ya, mulai dari Papua maupun Sumatera gitu ya. Nah, nanti dari sisi demand ini karena kebutuhan kita berulang dan setiap tahun itu kebutuhannya seluruh Indonesia, biasanya kita sampaikan ini loh lokasi-lokasi yang akan kita bangun di tahun depan, kayak gitu kan. Nah, nanti penyedia ini menyediakan produknya itu. Nah, jadilah ketemu di situ nanti di katalognya antara pembeli, dalam hal ini nanti PPK kami, pejabat pembuat komitmen, yang di bawah balai gitu ya, dan penyedia yang sudah kita siapkan tadi. Nah, nanti di situ terjadi negosiasi gitu ya. Proses semuanya itu terekod gitu ya, terekod di sistem LKPP-nya. Jadi memang transparan sekali gitu ya. Ya seperti kita berdiri di tengah lapang gitu ya, yang mana semua orang bisa melihat di situ. Apakah wajar enggak ini penawarannya gitu ya. Itu udah kelihatan di awal gitu ya. Terus juga kita bisa melihat apakah penyedia ini memang kinerjanya baik gitu ya. Main-main atau tidak gitu ya. Di dalam proses ini kalau penyedia main-main juga bisa kita langsung kita take down gitu ya. Langsung kita take down. Nah, ini kita mendorong suatu iklim yang kompetitif dan fair gitu ya. Jadi nanti yang antara supply dan demand ini ketemunya negosiasi gitu ya. Negosiasi gitu ya. Kira-kira dari sekian penyedia ini PPK pembeli ini punya kewenangan untuk memilih yang terbaiknya gitu ya. Kalau selama ini pengadaannya melalui BPK ada panitia pekerja di sana, kita tahu jadinya pemenangnya saja gitu ya. Oh, kita punya paket ini, kita serahkan prosesnya ke Pokja di Balai BPJK setempat, kemudian tahu-tahu kita dapat pemenangnya gitu. Tapi kalau kita tolak, yang membeli langsung kita gitu. Ya tentu saja prosesnya ya harus mempunyai timnya gitu ya. Persyaratannya harus ada SOP-nya ya, ada SOP-nya. Itu perbedaan secara umum ya, gitu ya, Bu Rindi ya. Mungkin itu ya, Bu Rindi. Oke, siap dah. Semoga menjawab ya Pak Ruli tadi Pak Lili ya, jawabannya. ya. Ya, Yang dari bagus Pak Pak Lili. Yuri. Mhm. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Putu. Pertanyaannya, selamat pagi, izin bertanya, di mana posisi program BIM dalam e-katalog? Apakah terdapat persyaratan secara tertulis dalam pemilihan penyedia oleh PPK dalam bentuk lisensi atau sertifikat atau hal sejenis? Boleh dijawab mungkin Pak Yuri. Ya, itu sebenarnya pertanyaan yang mungkin tadi sudah saya sampaikan di paparan ya. Memang di dalam persyaratan penyedia untuk menayangkan produk di e-katalog itu ada personil gitu ya, personil yang mempunyai sertifikat. Bukti bukti mengikuti gitu ya, mengikuti eh, bisa pendidikan, bisa
peningkatan kompetensi, bisa pelatihan dan sebagainya gitu ya. Dan tidak terbatasi oleh satu dua platform gitu ya, bebas gitu. Yang penting ada bukti sertifikat atau bukti pelatihan yang terkait BIM hanya satu aja gitu ya. Satu orang saja itu sudah memenuhi persyaratan sudah. Gitu. Jadi sangat simpel, jadi tidak perlu. Tapi kita mendorong supaya penyedia itu ada personel yang memang menguasai BIM gitu ya. Oke, baik ya. Mungkin izin menambahkan nih untuk Pak Putu, nanti untuk di sesi akhir kita juga ada penjelasan nih terkait sertifikasi dari Gordon ya. Mungkin nanti bisa diikut acara sampai akhir ya Pak ya, supaya nggak ketinggalan info terkait sertifikasi. Oke, ini ada pertanyaan sekali lagi mungkin untuk Pak Yuri dari Pak Dodi Irawan. Apakah volume perhitungan BIM sah sebagai dasar penagihan termin? Dan apakah regulasinya sudah ada yang menyatakan hasil perhitungan BIM sesuai dengan volume terlaksana di lapangan? Ya, Ya, tadi manfaat atau fungsi BIM itu kan supaya volumenya bisa kita terhitung fix ya. Tidak lebih, tidak kurang, tidak ada yang tertinggal gitu ya. Kadang misalnya kita menghitung volume dinding, kadang tertinggal juga perhitungan bukaan jendela, pintu dan sebagainya. Itu tidak terjadi lagi gitu ya. Atau mungkin di situ waktu kita menghitung volume beton untuk balok itu ada overlap dan sebagainya, kita ada double counting di situ, itu tidak terjadi lagi gitu ya. Nah, ini dalam perencanaan kita sudah memastikan bahwa volume yang terpasang itu sudah sesuai dengan perencanaan gitu ya. Itu yang gunanya itu ya. Mungkin manfaat BIM itu seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaan ya tentu saja tidak terjadi dispute karena sudah terlihat di situ pada saat kita mengopnam mana volume yang terpasang sesuai dengan perencanaan tadi. Misalnya struktur. Nah, strukturnya sudah terpasang untuk kolom balok di lantai satu. Nah, nanti terbuktikan di situ. Dan sudah terpasang berapa, volumenya sudah ketahuan berapa gitu ya. Jadi tidak menghitung lagi, harus mengukur di lapangan dan sebagainya. Kalau mengukur ya terkait dengan terpasangnya, tapi paling nggak opnam itu sudah di dalam BIM ini sudah kelihatan kira-kira nanti pekerjaan volume untuk struktur sudah berapa persen. Kemudian mekanik elektrikal sudah masuk berapa persen gitu ya. Kemudian pekerjaan arsitektur apakah sudah masuk belum? Landscape berapa? Nah, ini untuk nanti bisa digunakan untuk opnam gitu ya. Progres gitu ya. Untuk progres ya tentu saja progres ini ya selanjutnya untuk penagihan gitu ya. Karena itu haknya penyedia gitu ya kalau sudah dibayarkan sesuai dengan kontraknya, bunyi kontrak. Jadi e-katalog ini hanya proses pengadaan. Pelaksanaannya sama, mulai dari kontrak ke sampai ke final handover atau PHO pun juga sama prosesnya gitu ya, tidak beda, cuma hanya proses pengadanya aja yang beda gitu ya. Nah, mungkin itu ya, jadi tetap prosesnya sama. Jadi bisa kalau kalau BIM pasti ya, kalau kita menghindari tadi apa kesalah hitungan di lapangan, kemudian dispute di antara kontraktor dan pengawas atau MK gitu ya, atau ownernya PPK dan sebagainya gitu ya. Harapannya itu lebih cepat gitu ya, tidak diulang-ulang gitu. Dengan data yang sama gitu ya, dengan tadi data tunggal tadi menjadi penting. Mungkin itu Bu Rindi. oke, siap. Ya, terima kasih kepada Pak Yuri. Jadi intinya dengan kita pakai BIM gitu ya, selain memudahkan untuk proses perhitungan ya Pak ya, mungkin untuk klarifikasi dan komunikasi juga ya antar semua pihak ya Pak Yuri ya, agar lebih mudah dan Ya, lebih transparan gitu ya Pak ya, Yuri ya. ya, Oke, siap ya. Terima kasih banyak kepada Pak Yuri dan rekan-rekan semuanya yang sudah bertanya. Nah, untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti akan usaha kita jawab di sesi live Q&A setelah pemaparan materi yang kedua. Oke. Ya, terima ya, kasih banyak Pak Yuri atas waktu ya. dan kesempatannya. Terima kasih sama-sama dari pihak Glodon dan Bapak Ibu peserta yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari Rektorat Rumah Susun bisa bermanfaat. Baik, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuri.
Oke, Bapak Ibu selanjutnya kita akan lanjut ke agenda selanjutnya, yakni pemaparan terkait 5D BIM Project implementasi, khususnya di proyek rusun yang akan disampaikan oleh Bapak Reza Padian SC. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya Pak Reza merupakan salah satu customer success dari PT Gladden Technical Indonesia, yang dimana Pak Reza ini juga sudah berkecimpung di dunia building information modeling itu sudah lebih dari 6 tahun, dan beliau juga mendukung nih Kementerian PUPR untuk mengimplementasikan BIM 5D di beberapa proyek di ibu kota negara yang baru. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kepada Pak Reza, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Bu, izin share screen ya. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak Reza. Oke. Suaranya juga sudah terdengar jelas ya? Iya, sudah terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Terima kasih juga dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Yuri yang telah memberikan penjelasan secara detail terkait dengan implementasi BIM untuk proyek di rumah susun. Perkenalkan, saya Reza. Di sini saya akan coba menjelaskan dan berdiskusi kepada Bapak Ibu semua terkait dengan implementasi penggunaan aplikasi yang berbasis 3D modeling untuk perhitungan volume pekerjaan, khususnya untuk estimasi biaya, beserta evaluasi dan monitoring dengan 3D cost modeling pada tipologi rumah susun. Di mana pemaparan saya pada siang hari ini sebenarnya memang sudah dijelaskan secara detail tadi oleh Pak Yuri, dan saya di sini hanya melengkapi untuk bagian teknisnya dan bagian implementasinya seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yuri. Oke, di sini kita memiliki latar belakang dan tujuan terkait dengan penggunaan dari cost modeling untuk perhitungan volume pekerjaan. Jadi di sini latar belakangnya masih sebagian besar perhitungan volume pekerjaan tersebut atau estimasi biaya masih menggunakan metode konvensional atau dihitung secara manual. Kemudian akibat dari perhitungan manual ini itu akan menimbulkan mispersepsi untuk semua stakeholder terkait dengan item yang terhitung, mungkin dihitung yang berlebih, atau misalnya item yang tidak terhitung, serta tidak adanya penjelasan standar dan metode perhitungan volume yang digunakan. Jadi di sini takutnya dengan perhitungan konvensional yang tidak disepakati di awal, jadi metode perhitungan antara stakeholder 1 dengan stakeholder 2 dengan stakeholder 3 atau dengan owner, konsultan, dan kontraktor itu tidak sama. Jadi dengan menggunakan template yang sama, diharapkan nanti kita juga bisa mendapatkan data yang sama dan data yang akurat. Kemudian selanjutnya latar belakang ini juga didasari oleh penerapan BIM 5D yang telah diatur oleh regulasi ya. Jadi bukan hanya BIM 5D saja, jadi BIM dari awal sehingga akhir itu juga sudah diatur oleh regulasi yang tadi itu juga sudah dijelaskan oleh Pak Yuri secara detail. Nah, tujuannya adalah dengan menggunakan 3D cost modeling ini, itu kita bisa berharap mempercepat proses perhitungan volume, sehingga perhitungan volume ini menjadi akurat dan tidak reward dan tidak dihitung berulang-ulang seperti yang tadi dijelaskan Pak Yuri juga. Kemudian memberikan pemahaman, penerapan, dan penggunaan 3D cost modeling pada proyek Kementerian PUPR, khususnya untuk di bagian rumah susun. Dan yang terakhir ini adalah mendukung program kerja untuk sistem e-katalog. Kemudian di sini juga akan kita jelaskan untuk konten pada hari ini. Jadi di sini ada terkait dengan status BIM di Indonesia, kemudian penerapan cost modeling pada estimasi biaya, kemudian evaluasi dan monitoring cost modelingnya pada pekerjaan konstruksi, dan terakhir kesimpulan. Jadi kita di sini menggunakan istilah cost modeling ya, jadi modeling yang berbasis untuk estimasi biaya. Nanti akan kita jelaskan apa perbedaannya dengan BIM atau modeling-modeling yang lain. Nah, di sini kita akan coba mulai dulu dengan status BIM yang ada di Indonesia. Sesuai yang tadi yang sudah dipaparkan, dijelaskan detail oleh Pak Yuri, bahwasanya kita memiliki regulasi terkait dengan implementasi Building Information Modeling yang ada di Indonesia. Jadi tadi saya mengambil dua peraturan yang kita gunakan. Jadi yang pertama terkait dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021, di mana untuk proyek pada teknologi itu wajib menggunakan Building Information Modeling
sedikitnya sampai dimensi kelima. Nah, maksudnya nanti dimensi kelima itu seperti apa? Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mengetahui tentang konsep BIM secara general, tapi nanti akan kita jelaskan lagi sedikit terkait dengan dimensi kelima itu seperti apa. Kemudian di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018 juga menyebutkan bahwa untuk gedung yang minimal 2.000 meter persegi atau di atas 2 lantai itu juga menggunakan Building Information Modeling, di mana di dalam komponen Building Information Modeling itu ada salah satu item yang disebutkan untuk rencana anggaran biayanya dan perhitungan volume pekerjaan. Nah, ini yang kita dasari untuk penggunaan atau implementasi BIM di dalam proyek yang ada di Indonesia khususnya. Nah, skema BIM yang ada di Indonesia ini sering kita dapatkan di seminar-seminar atau di diskusi-diskusi terkait dengan Building Information Modeling. Jadi tadi saya sempat membaca komen yang ada dari Bapak Ibu bahwa BIM ini sudah sampai ke 10D. Nah, di sini kita masih menggunakan data untuk dari 3 dimensi sampai ke 8 dimensi. Yang kita khusus highlight di sini itu adalah yang dimensi kelima yang terkait dengan cost modeling, yang tadi juga berhubungan dengan perhitungan volume pekerjaan atau estimasi biayanya. Jadi yang kita highlight di sini adalah yang cost modelingnya ya, Bapak Ibu yang hadir di sini. Nah, implementasinya itu seperti apa? Jadi di sini akan coba kita gambarkan secara simpel yang bisa mudah dipahami dan dimengerti oleh Bapak Ibu semua. Nah, di sini alur penerapan 3D cost modeling, jadi bisa disebut juga BIM 5D atau juga bisa disebut 3D cost modeling karena yang berhubungan dengan biaya gitu ya. Jadi di sini kita membagi beberapa stage. Jadi ada stage 1, ada stage 2, ada stage 3, dan ada stage 4 gitu ya. Nah, stage yang pertama itu biasanya dimulai dengan design engineering detail atau tender drawing. Jadi semua persiapan gambar kerjanya atau gambar untuk mendukung program pembangunan proyek bangunan gedung ini sudah dievaluasi dan sudah disepakati dan disetujui oleh perencana, owner, dan semua stakeholder yang terlibat. Kemudian dari data gambar atau dari data DED ini, itu kan biasanya Bapak Ibu langsung melakukan proses perhitungan volume secara manual gitu ya. Jadi langsung Bapak Ibu buka gambarnya atau misalnya download gambarnya, kemudian gambar tersebut dipelajari dan Bapak Ibu langsung membuat template perhitungan volume secara konvensional dengan data gambar yang sudah diterima. Nah, kalau di kita, penerapan si 3D Cost Modeling itu, dari data gambar yang sudah ada, itu step yang pertama adalah data gambar ini kita input ke dalam program si 3D Cost Modeling ini. Gitu. Nah, tujuannya kenapa data gambar ini kita input? Terkadang, pada saat kita melakukan proses perhitungan volume pekerjaan, itu sebagian besar kita lupa atau tidak melampirkan sumber referensi data gambar yang kita gunakan. Misalnya contoh nih, Bapak Ibu mensubmit atau menghitung volume pekerjaan, tetapi tidak dilampirkan referensi gambarnya. Mungkin ada yang dilampirkan, ada yang tidak. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, dengan menggunakan 3D Cost Modeling ini, kita wajib untuk menginput data gambar. Yang pertama sebagai referensi untuk pembuatan pemodelan 3D Cost Modeling-nya, yang kedua adalah sebagai data referensi untuk melakukan klarifikasi. Data gambar DD mana nih yang kita gunakan, atau data gambar yang mana yang kita gunakan untuk membuat perhitungan volume pekerjaan berbasis 3D modeling. Nah, itu kan biasanya kalau perhitungan manual, itu tidak dilampirkan. Harusnya mungkin pada saat kita menyerahkan backup perhitungan volume, kita tambahkan satu kolom bahwa perhitungan ini direferensikan dari gambar dengan kode misalnya ST 01, misalnya judulnya Denah Fondasi Revisi 0 gitu ya. Nah, ini terkadang tidak dilampirkan untuk data referensi gambar yang digunakan untuk menghitung volume pekerjaan. Nah, dari input drawing tadi dengan menggunakan aplikasi berbasis 3D Cost Modeling ini, kita build up lah atau kita bangunlah si 3D modeling tersebut. Di mana 3D modeling ini, kalau untuk cost modelingnya itu kita bagi menjadi 3 part. Yang pertama itu adalah cost modeling khusus untuk modeling struktur dan arsitektur. Nanti akan kita jelaskan komponen struktur dan arsitektur itu yang dikeluarkan output-nya oleh 3D Cost Modeling itu seperti apa. Kemudian yang kedua, ini penulangan yang berbasis 3D Cost Modeling. Nah, ini yang mungkin menjadi cukup dilema ya, karena standar perhitungan volume untuk penulangan ini itu di setiap stakeholder atau di setiap project itu memiliki metode atau template yang berbeda-beda. Nanti akan kita juga bahas secara detail.
Kemudian kita juga membuild up MEP untuk 3D cost modeling-nya gitu. Nah, begitu sudah kita buat 3D modeling-nya, yang harus kita perhatikan juga adalah pada saat kita mengeluarkan output yang berupa kuantitinya atau perhitungan volume pekerjaannya, itu calculation rules-nya ini harus kita sepakati bersama. Jadi di awal kita sepakati bersama, misalnya rules yang digunakan untuk perhitungan beton itu seperti apa, rules yang tadi digunakan untuk perhitungan finishing dinding yang tadi juga sudah di-mention oleh Pak Yuri, misalnya dikurangi dengan item yang mana atau deduction seperti apa, itu kita sepakati di awal. Itu untuk yang misalnya struktur dan arsitekturnya. Kemudian untuk yang penulangan juga sama, kita menggunakan standar detail konsultan kah, atau kita menggunakan standar detail yang sering kita gunakan di lapangan atau di project untuk menghitung volume pekerjaannya, ini harus kita sepakati dulu bersama. Karena memang untuk standar perhitungan volume ini itu memang masih belum detail untuk regulasinya ya. Jadi itu tergantung kesepakatan minute of meeting pada saat kita dituntut untuk menghitung volume pekerjaan. Jadi lebih baik kita bertanya di awal konsep metode perhitungan volumenya itu yang disepakati seperti apa. Kemudian baru dari quantity ini itu kita masukkan atau kita input ke dalam BECI. Kemudian stage yang ketiga itu kita jadikan sebagai nanti rencana anggaran biaya atau estimasi biayanya. Dari sini ini kita stop sampai ke fase tender atau misalnya fase perencanaan. Pada saat fase pelaksanaan itu kita masuk ke stage yang keempat. Jadi di dalam fase pelaksanaan itu nanti akan ada terlibat yang namanya metode kerja. Metode kerja itu bisa dibagi menjadi 3 part. Misalnya ada schedule berdasarkan zona kerja, ada juga yang zona kerja berdasarkan subkon atau swakelola, atau juga yang berhubungan dengan semua stakeholder itu adalah evaluasi dan monitoring progres pekerjaan berbasis 3D cost modeling. Nah, untuk si biayanya itu sendiri di luar metode kerja itu juga akan kita pecah menjadi ada dua, nanti ada biaya material dan biaya tenaga kerja. Ini adalah konsep yang kita gunakan secara garis besar untuk membuild up 3D cost modeling dalam hal untuk mensupport perhitungan volume pekerjaan. Selanjutnya di sini kita akan coba langsung masuk ke penerapan 3D cost modeling-nya pada estimasi biaya. Di sini adalah untuk proyek rumah susun Kementerian PUPR project ya. Nah, skema yang kita gunakan di sini karena di sini masih berdasarkan katalog, jadi tahap di awal. Nah, ini kita masih sampai ke stage yang kedua gitu. Jadi dari design in detail, kemudian tender drawing, baru kita build up si 3D cost modeling-nya sehingga menghasilkan kuantitinya. Nah, kalau misalnya untuk visualisasinya yang sudah kita support untuk program proyek rumah susun e-katalog ini adalah visualisasi yang kita gunakan. Jadi ini untuk 3D cost modeling, struktur dan arsitektur, di mana di sini perhitungan volumenya itu pemodelannya sudah kita kombinasikan antara struktur dan arsitektur. Kenapa? Karena terkadang kalau misalnya kita menghitung secara manual nih Bapak Ibu, kalau misalnya ngitung manual ya, koreksi kalau saya salah. Nah, misalnya contoh kita menghitung pasangan dinding dengan beton gitu ya. Terkadang itu dilakukan oleh dua orang yang berbeda atau dengan rumus template Excel yang berbeda. Sehingga pada saat ada perubahan atau redesign terhadap struktur, efek terhadap volume pasangan bata yang kita hitung itu tidak ngeling gitu ya. Jadi misalnya contoh si strukturnya ini kolomnya itu yang awalnya dimensinya 500 kali 500 mm berubah nih jadi 700 kali 700 mm. Nah, pasangan dinding ini kita hitungnya itu adalah terpisah, tidak ngeling terhadap pengurangan si kolomnya tadi. Nah, itu otomatis akan tidak berdampak apabila jika terjadi perubahan. Nah, di sini kita pemodelan yang strukturnya dan arsitektur kita gabungkan menjadi satu dengan harapan itu akan ada pengurangan-pengurangan volume terkait dengan perubahan desain ataupun pengurangan volume secara otomatis yang berhubungan dengan item-item yang lain. Nah, ini adalah secara visualnya untuk tipologi rumah susun yang pertama. Ini untuk struktur dan arsitektur. Kemudian selanjutnya, yang kedua, ini adalah 3D cost modeling untuk pembesian. Nah, pembesian di sini, ini konsepnya harus kita sepakati bersama nih Bapak Ibu. Seperti apa perhitungan volume pembesian tersebut. Misalnya contoh, apakah baloknya ini, dia penulangan utamanya itu putus per masing-masing kolom, misalnya, atau misalnya penulangan utamanya itu menerus sesuai dengan standar detail yang kita gunakan, atau seperti apa. Kemudian sambungan kolom ini misalnya apakah memang per masing-masing lantai atau misalnya per masing-masing 2 lantai, itu harus kita sepakati dulu bersama.
Nah, tujuannya dengan visualisasi seperti ini bagi Bapak Ibu stakeholder yang secara tidak langsung itu tidak terlibat dalam proses perhitungan volume, dengan visualisasi seperti ini itu mudah dipahami dan mudah dimengerti. Oh, ternyata perhitungan volume pembesian itu konsepnya adalah putusnya di sini, sambungnya di sini, tekuknya di sini, itu bisa secara detail dan transparan, itu bisa kita evaluasi bersama. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini adalah untuk 3D Cost Modeling MEP. Jadi semua item-item itu secara spesifik termodeling. Jadi jika tidak ada item yang termodeling, itu berarti tidak terhitung. Nah, dengan adanya 3D Cost Modeling ini, kita bisa mengevaluasi item-item mana saja yang belum termodeling, sehingga volume kita menjadi tidak terhitung. Atau misalnya nanti secara konsep perhitungan volumenya itu netnya seperti apa, terpasangnya seperti apa, itu bisa kita langsung evaluasi. Nah, di sini kita menunjukkan gambaran awal untuk perhitungan volumenya. Bagaimana dengan skema pemodelan tersebut ya? Di sini saya menyediakan video, tapi videonya ini seperti videonya time-lapse. Jadi kalau misalnya terlalu cepat, itu nanti bisa kita diskusikan, karena di sini keterbatasan waktu ya. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan proses pemodelan untuk pekerjaan struktur. Jadi di sini kita membutuhkan data gambar sebagai referensi. Data gambar ini kita jadikan sebagai acuan untuk membuat 3D modelingnya. Elevasinya kita atur, kita tambahkan sesuai dengan jumlah lantai dan elevasi per masing-masing lantai. Nah, dari sini setelah elevasinya kita atur, baru kemudian kita gunakan data gambar ini untuk membuat pemodelannya. Misalnya contoh di sini pile cap atau fondasi. Begitu fondasinya sudah selesai, kita rubah ketinggiannya. Ketinggiannya itu seperti apa. Nah, kalau ini sudah jadi 3D modeling pile cap, kita tambahkan 3D modeling untuk bore pile atau spoon pile. Baru kemudian kita tambahkan untuk yang 3D modelingnya fondasi untuk slope atau tie beam-nya. Jadi kita buat datanya sesuai dengan nama tie beam-nya, misalnya TB1, kita lakukan proses pemodelan dengan menjiplak gambar CAD-nya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, nanti 3D modelingnya seperti ini. Baru kita tambahkan item kolom. Nah, item kolomnya ini juga sama, kita pecah data gambarnya, kita posisikan ke modeling yang sebelumnya, kita proses otomatis si pemodelannya sehingga menjadi pemodelan seperti ini. Nah, ini terus ya kita lakukan untuk semua lantai, misalnya untuk balok, plat, dan sebagainya, ini kita lakukan proses pemodelannya. Nah, ini contoh seperti ini yang di lantai 2 untuk balok. Jadi kita hanya tinggal mengklik garis dan tag-nya saja, sudah muncul nama baloknya beserta dimensinya seperti apa. Nah, terus kita lakukan seperti ini, kita cek ketinggiannya masing-masing sesuai dengan gambar detail si baloknya, baru kita tambahkan untuk pemodelan platnya gitu ya. Pemodelan platnya, kalau misalnya udah selesai seperti ini, tinggal kita copy kalau tipikal ke lantai yang lain, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya sudah, nanti pemodelannya kita akan coba lanjutkan misalnya sampai ke lantai yang paling atas. Jadi di sini konteks metode kerjanya adalah Bapak Ibu melakukan proses pemodelan, khusus untuk pemodelan yang tadi berhubungan dengan struktur gitu ya. Nah, setelah ini baru kita running gitu ya. Nanti running kita dapatkan volumenya, database volume outputnya, kemudian bisa kita cross check per masing-masing volume itu bisa kita balikkan lagi ke bagian pemodelannya itu seperti apa. Nah, ini sudah ada pengurangan-pengurangannya juga Bapak Ibu. Jadi walaupun kita modelingnya itu as ke as, jadi sudah ada deduction-nya atau pengurangan-pengurangannya. Seperti ini. Nah, ini konsep perhitungan volumenya net sesuai dengan terpasang di lapangan. Dan kita bisa ekstrak juga ke dalam bentuk Excel, sehingga nanti dari Excel ini bisa Bapak hubungkan atau bisa Bapak Ibu linkkan ke dalam RAB atau BQ-nya Bapak Ibu. Ini konsep yang untuk perhitungan strukturnya ya, seperti ini. Nah, untuk yang video yang kedua, selanjutnya di sini untuk yang pembesian. Nah, pembesian seperti apa lagi? Dari pemodelan yang tadi sudah kita kerjakan, kita nggak usah melakukan pemodelan kedua kali. Tinggal kita impor data pemodelan yang di sebelumnya, kita masukkan ke aplikasi yang berhubungan dengan pembesian. Gitu ya. Nah, ini kita input datanya, jumlah lantainya, apakah memang kita input semua, dan item-itemnya ke dalam aplikasi yang untuk khusus pembesian. Nah, kalau sudah, nanti metodenya seperti ini tampilannya. Jadi kita isi file cap, ulangannya itu hanya berupa teks. Nah, seperti ini. Kita isi teksnya saja, termasuk ulangan-ulangan peminggang, ulangan atas dan bawahnya. Kalau memang tipikal, bisa kita aplikasikan ke file cap yang lain. Nah, selanjutnya, untuk yang item yang lain yang mungkin kita cross-check adalah pemodelan balok. Nah, kalau seperti ini kan baloknya putus-putus per
tumpuan atau kolom, sehingga akan mempengaruhi nanti perhitungan volume pembesiannya. Ini harus kita sepakati di awal, metodenya seperti apa. Nah, ini saya join jadi satu tarikan, satu kesatuan. Kemudian saya rubah rules. Nah, ini yang kita katakan tadi rules. Metode perhitungan volumenya itu, perhitungan rules-nya seperti apa, sudah terintegrasi di dalam aplikasi yang berbasis 3D Cost Modeling. Nah, kita sudah dapat 3D modeling-nya, bending shape-nya seperti ini. Dan sampai kita juga bisa untuk memonitoring rebar waste-nya itu seperti apa ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah untuk yang ini ya, proses pemodelannya gitu. Nah, ini untuk yang kolom. Kolom juga kita input data penulangan kolom berupa teks. Jadi kita input data kolomnya, jumlah tulangan utamanya, sengkangnya, dan tulangan ekstranya. Kemudian baru kita aplikasikan ke kolom yang sama di lantai yang berbeda misalkan. Nah, kalau sudah, kita rubah nih rules-nya, kita sesuai dengan standar rules yang berlaku. Baru kita running, kita calculate, kemudian setelah kita dapatkan hasilnya, kita bisa dapatkan rebar 3D dan bending shape-nya ya, rebar shape-nya seperti apa, dan kemudian kita juga bisa menganalisa sambungan-sambungan di setiap lantainya itu, pertemuan overlapping-nya seperti apa. Nah, ini kita juga ada tools untuk menganalisa overlapping-nya. Nah, panjang overlapping-nya berapa, itu juga bisa kita cek. Nah, ini juga ada rebar shape-nya juga, dan untuk rebar waste-nya itu optimasinya juga sudah ada, Bapak Ibu. Nah, ini adalah rekapitulasi volume, gitu ya, rekapitulasi volume per masing-masing item, per masing-masing lantai, dan ini nanti bisa kita ekspor juga ke dalam bentuk format Excel, gitu ya. Termasuk juga bending shape-nya. Bending shape-nya juga bisa sebagai backup perhitungan volumenya juga, seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan konsep untuk pemodelan berbasis cost modeling untuk struktur, arsitektur, dan pembesian. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan lagi video yang berikutnya untuk MEP, gitu ya. Untuk yang MEP, nah yang MEP seperti ini konsepnya. Konsepnya juga sama, kita input data gambar, kemudian data gambarnya kita pecah, gitu ya, sesuai dengan per masing-masing lantai. Misalnya di sini item yang kita ingin tunjukkan ke Bapak Ibu adalah pekerjaan elektrikal atau titik lampu, gitu ya. Nah, dari titik lampu ini kita buat lagi settingan lantainya sesuai dengan potongan gambar atau potongan portalnya ya. Nah, kalau misalnya elevasi dan jumlah lantainya sudah oke, baru kita coba masuk ke lighting picture. Jadi titik-titiknya ini bisa dihitung nih Bapak Ibu secara otomatis pemodelannya. Jadi nggak perlu dititikin satu persatu. Oke, misalnya contoh kita data dulu database penamaan itemnya, baru kita select legend-nya. Begitu sudah kita select legend-nya, nanti dia akan mendeteksi berapa jumlah titik lampu sesuai dengan nama titik lampu yang kita select. Nah, ini contoh ya, seperti ini. Jadi kita select, nanti akan ketemu jumlah nodes-nya berapa. Nah, ini kita lakukan secara otomatis Bapak Ibu, jadi nggak kita point satu persatu. Nah, ini juga didukung oleh kualitas gambar yang disediakan oleh tim perencana atau konsultan awalnya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah seperti ini, akan memudahkan kita untuk menyusun 3D cost modeling-nya. Nah, ini ya, jadi ini videonya kita percepat, time-lapse-nya, seperti ini konteksnya. Nah, kalau misalnya untuk titik lampu dan stop kontaknya juga sudah, nanti kita bisa lihat 3D modeling-nya ya Bapak Ibu. 3D modeling-nya itu seperti apa. Nah, ini contoh sampai ke lantai 2 juga. Kita coba analisis. Nah, kalau misalnya sudah 3D modeling-nya nanti akan tampilannya seperti ini ya. Nah, ini titik lampunya. Kalau kita munculkan semua itemnya seperti ini. Nah, ini adalah untuk yang bagian MEP. Kalau misalnya tidak termodeling, artinya tidak terhitung. Ini adalah data perhitungan volumenya. Bisa kita cross-check juga terhadap pemodelannya. Itu itemnya yang mana saja dengan jumlah si titiknya tadi ya. Nah, ini contoh seperti ini. Oke, ini untuk yang pemodelan yang MEP. Jadi nanti untuk yang pemodelan MEP ini juga bisa kita ekstrak ke dalam bentuk format Excel ya, datanya. Nah, ini masih meng-cross-check item-itemnya per masing-masing jumlahnya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini juga termasuk pipa, juga kita cross-check. Nah, ini kita ekspor data perhitungan volumenya berupa tabel Excel-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan yang kita modelingkan. Nah, ini konsep kerjanya si Kubikos-nya, garis besarnya, 3D cost modeling-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dari data gambar yang sudah disepakati, standar perhitungan yang sudah disepakati, baru kita modelkan dan output-nya kita keluarkan untuk mendapatkan perhitungan volume pekerjaannya.
Nah, di sini juga akan saya jelaskan konsep mengklarifikasinya ya Bapak Ibu. Jadi klarifikasinya ini pemodelan yang sudah kita susun, mutu betonnya, jumlah lantainya, elevasinya kita cek, kemudian juga standar rumus formulanya. Jadi ini sudah ada measurement settingnya juga, terintegrasi di dalam aplikasi Kubikos dan 3D Cost modelingnya. Nah, langsung kita running nih. Kalau misalnya sudah kita running, nanti kita akan bisa mendapatkan perhitungan volumenya berdasarkan pemodelan. Nah, ini visualisasinya ya. Jadi setiap itemnya sudah termodeling dengan baik. Misalnya untuk dinding. Nah, dinding ini misalnya contoh kita ambil sampling salah satu. Ini kita cross check pemodelan-pemodelannya berdasarkan penamaan-penamaan itemnya yang di sebelah kiri layar. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, nah semua sampai ke struktur baja juga bisa kita lakukan proses pemodelannya secara detail, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya contoh kita ingin meng-cross check room-nya juga nih, item-item masing-masing ruangan, finishing-nya apa aja, sudah terdata dengan baik dengan menggunakan 3D Cost modeling ini. Nah, di sini nanti baru kita bisa cross check per masing-masing volume gitu ya Bapak Ibu. Itu seperti apa si perhitungan volumenya. Nah, misalnya file cap sudah ada rumusnya juga, ada deduction-nya juga, pengurangannya terhadap item yang bertabrakan. Kemudian balok misalnya juga sama, ada penjelasan volumenya dan ada pengurangan-pengurangannya juga, seperti ini. Jadi ini sudah net yang sesuai dengan terpasang di lapangan. Dinding juga sama nih Bapak Ibu. Dinding dikurangi dengan openingan pintu seperti Pak Yuri bilang, kolomnya, kolom praktis, balok yang ada di atasnya. Nah, dia jadi yang dihitung adalah net, seperti itu. Nah, ini juga sama, kolom bekistingnya dikurangi dengan tebalnya si plat gitu ya. Nah, platnya juga volumenya dikurangi dengan area balok, area kolom juga. Jadi ada bolong-bolongnya gitu. Jadi yang dihitung yang terpasang atau net seperti ini. Volumenya juga bisa kita cross check juga seperti ini. Nanti kemudian baru kita bisa ekspor juga nih ke Excel. Nah, tampilannya masing-masing item ini sudah terpisah di sheet-nya masing-masing. Nah, ini untuk output-nya tadi ya Bapak Ibu, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa cross check masing-masing volumenya itu balik lagi ke modeling. Jadi itemnya itu yang kita hitung yang mana saja gitu. Kemudian yang misalnya berhubungan dengan beton, finishingnya seperti apa juga bisa kita hitung juga di sini. Nah, ini sudah cukup detail di sini Bapak Ibu. Nah, untuk backup kuantitinya, volumenya juga sudah ada di sini, sudah termention dengan baik dan bisa kita ekspor juga ke dalam bentuk format Excel. Ini untuk yang struktur dan arsitektur ya, gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk video yang berikutnya, ini terkait dengan perhitungan pembesian. Pembesian seperti apa sih konsepnya gitu ya. Nah, ini kita tampilkan di sini. Misalnya contoh ini adalah untuk struktur bangunannya tadi. Nah, ini juga sama kita cross check, ada standar detailnya, panjang lewatannya kita rubah, kemudian ada standar detail yang lain, ini bisa kita modifikasi standar-standar detailnya, sudah terintegrasi di dalam aplikasi cost modelingnya, kemudian berat jenis per masing-masing tulangan juga sudah ada di sini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menghitung secara manual. Nah, kalau sudah, misalnya contoh kita input data penulangannya seperti yang tadi di video yang pertama ya, gitu. Jadi ini file cap, nanti file cap-nya kita input data penulangannya, kemudian didapatkan bending shape-nya, juga dapat rebar 3D-nya juga, gitu. Ini untuk yang tadi file cap. Kemudian kolom juga sama, kita input datanya berupa teksnya saja, kemudian nanti langsung kita running, kita bisa dapatkan untuk visualisasi 3D dan volumenya juga, termasuk posisi sambungannya ada di mana, itu juga termention dengan baik. Untuk yang balok kita menggunakan beam schedule. Jadi angka penulangannya sudah kita input dan kita synchronize dengan pemodelannya. Kita bisa dapatkan rebar 3D-nya langsung, posisi sambungannya ada di mana. Kemudian posisi rebar layout-nya juga bisa kita dapatkan gitu ya. Misalnya contoh kalau dia tunggal, bentangnya ini hanya satu bentang. Kalau misalnya bentangnya berbeda, misalnya ini kita bisa mendapatkan posisi overlapping dan sambungannya ada di mana. Gitu Bapak Ibu. Ini yang kita maksud dengan perhitungan volume secara detail untuk menghitung cost-nya ya. Nah, ini untuk rekapitulasi per masing-masing item, per masing-masing diameter. Ini juga bisa kita ekspor ke dalam bentuk format Excel dan kita jadikan sebagai rekapitulasi. Nah, selanjutnya di dalam cost modeling ini juga disediakan report untuk bending shape-nya sebagai backup quantity ya. Ini bending shape-nya juga sudah ada juga, diproses otomatis oleh software. Kemudian nanti kita bisa mengekspor juga ke dalam bentuk format Excel. Ini adalah rebar cutting-nya, optimasinya juga sudah ada di sini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah
proses implementasi dari perencanaan untuk estimasi biaya sampai ke tahap pelaksanaan. Nah, selanjutnya di sini yang tadi sudah di-mention juga oleh Pak Yuri sebelumnya terkait dengan pemeriksaan atau metode kerja atau monitoring pada saat fase konstruksi juga sudah kita buat seperti ini. Jadi pemodelan yang tadi sudah diserahkan oleh tim dari tim perencanaan ke tim kontraktor. Nah, ini misalnya pemodelannya ada progress claim. Misalnya contoh, ini kita random progress claim-nya itu kita bagi menjadi 3 progress claim gitu ya. Jadi progress claim yang pertama, progress claim yang kedua, supaya secara visualnya bisa kita bedakan, warnanya kita bedakan gitu ya. Nah, ini sampai ke tahap fase konstruksi, tidak hanya tahap perencanaan saja volumenya. Nah, ini kita pecah menjadi 3 zoning tanpa merubah pemodelan gitu ya. Ini kita calculate, kita running. Nah, dari sini nanti untuk output kuantitinya itu juga bisa kita pecah berdasarkan progress claim yang tadi sudah kita setting gitu ya. Misalnya untuk kolom nih ada construction zone-nya atau progress claim-nya sudah terpisah berdasarkan progress claim 1, progress claim 2, dan progress claim 3. Untuk balok juga sama, progress claim-nya juga sudah kita pecah berdasarkan progress claim pertama, kedua, dan ketiga. Nah, secara visual bisa dicek, ini yang progress pertama gitu ya. Nanti ini progres yang kedua, kemudian ini progres yang ketiga, itu secara visual bisa mudah diklarifikasi oleh semua stakeholder, gitu Bapak Ibu. Misalnya kalau memang mau persatuan, misalnya kita hilangkan yang lain, kita cuma munculkan kolom. Ini kolom yang progres 1, progres kedua, dan progres ketiga, itu juga bisa kita lakukan monitoring seperti ini. Jadi tidak ada item yang progresnya berkurang hitungannya ataupun progresnya berlebih. Jadi sesuai dengan yang kita mapping. Dan perhitungan volumenya pun sudah terpecah berdasarkan progresnya tadi juga Bapak Ibu gitu ya. Misalnya ada balok yang progres pertama dan kedua, nanti secara volume juga sudah terpisah berdasarkan progresnya juga seperti ini. Ini untuk yang pekerjaan struktur. Yang pembesian juga sama, kita pecah menjadi 3, progres claim 1, 2, dan 3. Kemudian di dalam kuantitinya juga otomatis sudah terpecah berdasarkan progres claim yang tadi sudah kita buat atau kita mapping. Nah, ini kita contohnya seperti ini. Nah, ini sudah terpecah menjadi progress claim 1, 2, dan 3. Jadi pemodelannya tadi tidak hanya untuk sisi perencanaan, sampai ke tahap fase konstruksi pun bisa kita gunakan 3D cost modeling ini, Bapak Ibu. Ini garis besar yang kita tampilkan bagaimana proses kerjanya untuk cost modeling ini dalam mendukung atau mensupport kegiatan Bapak Ibu yang berhubungan dengan perhitungan volume pekerjaan dan yang berhubungan dengan estimasi biaya tadi ya. Nah, dari sini kita bisa dapat simpulkan di sini Bapak Ibu. Ada kesimpulannya terkait dengan yang kita paparkan secara singkat. Jadi kesimpulannya yang pertama, penggunaan 3D cost modeling ini akan mempercepat proses klarifikasi dan monitoring project untuk semua stakeholder. Jadi bisa dipaparkan secara visual, secara komprehensif kepada semua stakeholder. Jadi semua item-item itu yang dimodelkan atau yang dihitung itu secara visual bisa dipahami oleh semua stakeholder. Kemudian yang kedua, ini juga saya akan meneruskan apa yang tadi sudah didetailkan oleh Pak Yuri. Penggunaan 3D cost model itu akan mempermudah pengecekan seperti tadi data DED yang sudah terintegrasi, data gambar yang digunakan untuk menghitung volume pekerjaan itu seperti apa. Kemudian rumus atau formula serta standar perhitungannya sudah terintegrasi juga di dalam 3D cost modeling. Tinggal kita melakukan kesepakatan aja di awal, itu standar perhitungan seperti apa yang akan kita terapkan di dalam 3D cost modelingnya. Kemudian pengecekan dengan mudah secara visualisasi untuk semua stakeholder. Hasil perhitungan volume itu dihasilkan secara otomatis diproses oleh si 3D cost modeling tadi. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk membuat template perhitungan secara konvensional. Kemudian penerapan 3D cost modeling ini diharapkan secara kontinuitas dan berkelanjutan. Mulai dari tahap perencanaan seperti yang tadi Pak Yuri jelaskan, kemudian sampai tahap klarifikasi untuk semua stakeholder, apakah perhitungan volume berdasarkan 3D modeling ini bisa digunakan sebagai kesepakatan bersama atau tidak, kemudian sampai ke tahap evaluasi dan monitoring pada fase konstruksi dengan satu data yang sama. Kemudian yang kedua berikutnya itu bisa memberikan experience yang baru atau metode pembanding untuk Bapak Ibu semua dalam hal menghitung volume pekerjaan secara konvensional ataupun dengan cara 3D cost modeling. Nanti Bapak Ibu bisa mendecide apakah ini berguna untuk Bapak Ibu secara 3D cost modelingnya atau Bapak Ibu masih menggunakan metode konvensional. Kemudian ini yang terakhir, ini adalah meningkatkan trust issue, jadi kepercayaan ke semua stakeholder bahwa
penyajian datanya Bapak Ibu itu sudah akurat dan efisien, sehingga ini juga akan berdampak investasinya ke Bapak Ibu ke depannya dengan penyajian data yang akurat itu bisa dipercaya lagi untuk menghandle atau melakukan pekerjaan proyek-proyek yang berikutnya seperti itu. Nah, ini yang dapat kita detailkan untuk yang apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yuri terkait dengan penerapan perhitungan volume pekerjaan berdasarkan 3D cost modeling atau BIM 5D-nya. Nah, di sini kita juga untuk yang menggunakan data si 3D cost modeling ini sesuai dengan data kami, ini kita terdiri dari beberapa user, jadi ada konsultan bisa menggunakan, kontraktor bisa menggunakan, kemudian developer juga bisa menggunakan ini juga sebagai perhitungan volume berbasis 3D cost modeling, pemerintah, government juga bisa, kemudian ME kontraktor, sampai juga kita sudah membuat yang namanya Glodon Authorized Training Center di beberapa kampus di Indonesia ya, di bagian university. Jadi untuk aplikasi yang tadi kita sebutkan itu masing-masing sudah dimiliki oleh beberapa perusahaan, sehingga total yang sudah menggunakan aplikasi berbasis 3D cost modeling ini adalah sekitar lebih dari 300 company. Kemudian untuk personal usernya, si personal staff atau usernya itu yang sudah menggunakan atau melakukan sertifikasi si 3D cost modeling ini udah lebih dari 5.700 peserta yang tersertifikasi secara profesional. Kemudian lisensi yang digunakan di seluruh proyek di Indonesia dan semua company untuk perusahaan dan personal itu lebih dari 2.400 lisensi ya Bapak Ibu. Ini untuk data persebaran company, user, dan sertifikasinya. Nah, di sini saya akan coba selain yang tadi kita jelaskan untuk mendukung mensupport tipologi rumah susun, kita juga mensupport beberapa user. Jadi contoh di sini ada cost modeling yang sudah dikerjakan oleh user kami. Ini bentuk cost modelingnya untuk yang struktur dan arsitekturnya seperti ini. Kemudian ini juga untuk yang pembesiannya sudah termodeling juga. Ini untuk yang MEP ya Bapak Ibu. Untuk yang MEP pemodelannya seperti ini yang kita gunakan untuk 3D cost modelingnya. Kemudian di sini juga ada untuk yang di airport, bandara juga sudah kita support juga menggunakan cost modeling. Stadion juga sudah kita menggunakan untuk yang cost modeling juga. Jadi selain kita mensupport program kerja dari Kementerian PUPR, kita juga mensupport beberapa user-user kita juga dalam implementasi 3D cost modelingnya. Nah, ini adalah fase yang pertama terkait dengan penjelasan detail apa sih itu sebenarnya 3D cost modeling. Nah, selanjutnya saya akan coba menjelaskan apa yang berhubungan tadi dengan Bapak Ibu tanyakan terkait dengan seperti apa sih kita bisa mendapatkan pelatihannya atau sertifikasinya. Nah, di sini kita dari si Kubikos ini sudah terlegitimate ya untuk sertifikasinya. Jadi kita mengeluarkan 4 sertifikasi per masing-masing aplikasi yang berbasis 3D cost modeling. Tadi yang warna hijau itu untuk struktur dan arsitektur, kemudian yang berwarna biru untuk pemodelan 3D cost modelingnya pembesian, yang berwarna ungu untuk 3D cost modelingnya MEP, kemudian yang terakhir BQ ya, untuk 3D cost modelingnya BQ. Nah, sertifikasinya seperti ini desainnya. Jadi ini adalah yang langsung dikeluarkan oleh si Kubikos itu sendiri, Glodon, sudah terlegitimate dan sudah ada barcode-nya juga. Jadi di sini kalau misalnya Bapak Ibu ingin mereview atau mengklarifikasi si sertifikasi ini bisa dicek sesuai dengan barcode-nya, ya Bapak Ibu. Jadi sudah ada untuk item barcode-nya. Nah, ini untuk yang company. Selain yang untuk personal user, kita juga menyediakan juga buat untuk yang perusahaan atau company sertifikasinya. Nah, ini untuk yang barcode atau nomornya ini bisa kita cek dengan unik atau barcode yang berbeda. Jadi nanti bisa Bapak Ibu cek apakah ini legal atau ilegal untuk yang sertifikasinya. Nah, sertifikasi itu sendiri kita bagi menjadi yang pertama basic, jadi basic level. Jadi basic level ini adalah step yang pertama. Jadi yang paling bawah gitu ya, tahap pertama. Jadi di sini ada persyaratannya menghadiri 3 training basicnya itu 2 hari dan 1 hari untuk per masing-masing software. Kemudian setelah itu nanti kita akan melakukan tes. Jadi tes kompetensi minimum itu skornya adalah 60. Kalau misalnya udah di atas 60, otomatis sertifikasinya akan langsung terproduce atau langsung terbit gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya masih belum lulus, itu nanti kita akan coba remedial lagi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengambil tag
quiz lagi atau tesnya itu untuk yang kedua kalinya. Nah, itu nanti setelah lulus akan menerima email Bapak Ibu. Jadi akan menerima email bahwa Bapak Ibu sudah lolos dari kompetensinya skor untuk sertifikasi basic gitu ya. Nah, ini nanti akan dimunculkan di emailnya Bapak Ibu juga gitu. Kemudian selanjutnya di sini ini untuk yang tampilan usernya ya, untuk yang di email gitu. Nah, ini juga sama, nanti akan kita langsung buka untuk sertifikasinya dan langsung bisa Bapak Ibu verify dan bisa Bapak Ibu download ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini tampilan sertifikasinya. Yang tadi sudah kita lakukan itu adalah ini sudah legitimate. Ini juga sama, step by step-nya itu adalah sertifikasinya seperti ini. Jadi menghadiri basic training dulu ya Bapak Ibu. Basic training baru dites dan baru sertifikasinya akan terbit jika sudah lulus tes kompetensinya. Nah, ini untuk yang intermediate. Jadi selain basic level, itu juga ada yang namanya intermediate untuk personal user. Jadi kita wajib mensubmit satu model Kubikos ke dalam Glodonnya itu, minimal project yang Bapak Ibu kerjakan itu adalah luas bangunannya 2.000 meter persegi. Setelah Bapak Ibu submit, nanti kemudian baru dapat tes lagi intermediate-nya dengan skor 60. Jadi tadi yang basicnya sudah, Bapak Ibu bisa langsung naik level ke intermediate gitu ya. Nah, stepnya seperti ini untuk yang intermediate. Jadi bedanya dengan yang pertama tidak perlu submit model, hanya mengikuti basic training dan tes. Kalau untuk yang kedua, itu tidak perlu training lagi, yang intermediate-nya cukup mensubmit satu model Kubikosnya, minimal 2.000 meter persegi, baru nilainya itu minimum 60. Seperti itu Bapak Ibu untuk yang tadi sertifikasi. Berikutnya di sini untuk yang company. Jadi selain personal, tadi company juga sama nih. Jadi perwakilannya itu company mengirimkan pemodelan ke kita, itu juga sama, minimal GFA-nya itu 2.000. Ini untuk yang frontier. Itu tampilannya seperti ini. Nah, ini persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan tadi sertifikasi dari sisi personal, baik itu basic dan intermediate-nya, dan juga untuk company-nya sertifikasinya seperti apa ya. Nah, yang kita dukung juga di sini Bapak Ibu, setelah kita mensupport beberapa proyek dari Kementerian PUPR, jadi di sini yang tadi sudah dimention oleh Pak Yuri, kita mengadakan kegiatan diskusi dan pelatihan terkait dengan 3D cost modeling untuk meningkatkan kompetensi. Ini yang beberapa tampilan untuk kita melakukan diskusi dan pelatihan ya terkait dengan kompetensi ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua juga, di lokasi yang berbeda kita melakukan kompetensi juga untuk pelatihan dan diskusi 3D cost modeling. Kemudian ini juga di lokasi yang berbeda untuk yang 3D cost modelingnya, diskusi dan pelatihannya juga. Kemudian juga dilanjutkan dengan di lokasi yang berbeda juga untuk kompetensinya juga di sini Bapak Ibu. Nah, ini juga sama, kita hybrid, jadi ada yang di offline, onsite juga ada yang bisa mengikuti secara online Bapak Ibu di sini. Nah, ini juga dengan lokasi yang berbeda juga seperti ini. Ini yang bisa kita lakukan untuk mendukung program kerja proyek untuk yang tadi Industri 4.0 dari kami, dari PT Glodon Teknik Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Ibu. Jika ada penyampaian yang terlalu cepat, misalnya kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi dan saya kembalikan lagi ke Bu Rindi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Reza atas pemaparan terkait implementasi